Nah, dan brother semua, balik lagi sama kita. Nah, kali ini kita mau nge-review motor yang agak unik. Jadi, coba kalian, kira-kira kalian kalau ngasih kado ke cewek kalian tuh biasanya apa sih? Biasanya kan kalau cowok ngasih kado ke cewek, itu biasanya kan kalau nggak bunga, terus apa pakaian, aksesoris, atau misalkan kasih coklat. Nah, kali ini ada yang beda banget nih. Jadi, ada salah satu konten kreator yang kontak ke kita bilang, "Bang, mau bikin motor custom buat kado ulang tahun ceweknya." Waduh, itu so sweet banget lah, dan itu mungkin jarang terjadi nih. Okay. Jadi si konten kreator itu adalah si Sode Ilham nih. Kalau kalian bisa lihat ini ada TikToknya, akun TikToknya, dan ini ada akun Instagramnya. Dia followernya udah banyak banget, dan juga si ceweknya juga ternyata konten kreator juga nih. Ini juga Instagram ceweknya nih, Asmi namanya. Jadi dia pengen bikin motor custom buat ceweknya, tapi jangan bilang-bilang sama ceweknya. Jadi rencana kita mau bikin motor custom, konsep yang cocok buat ceweknya adalah konsep monkey bobber. Jadi kalian penasaran gak kira-kira kado yang dikasih ke ceweknya itu seperti apa? Ayo ikutin terus video kita. Halo brother semua, balik lagi sama kita Rainbow Motor Builder. Nah, tadi sesuai di openingnya kan kita bilang ini motor buat kado ulang tahun untuk pacarnya atau kekasihnya lah. Jadi inilah motor yang tadi saya bilang, ini motor untuk kado ulang tahun gitu. Motor custom itu baru keren. Nah, ini dia motornya adalah konsep monkey bobber khusus buat cewek. Kita bikin fitting ridingnya sesuai dengan tinggi badan cewek. Jadi nyaman banget. Ini basicnya adalah Honda Karisma 125cc seperti biasa, bahan favorit kita yang selalu kita pakai buat bikin monkey bobber. Kalian penasaran nggak kira-kira detailnya kayak gimana? Ayo kita lihat langsung ya, kira-kira detailnya seperti apa sih, sekeren apa? Ayo kita lihat. Ini biasanya kan kalau kita bikin monkey bobber kita pakai velg Sprint XD nih. Nah, ini kita sekarang pakai custom dari velg mobil. Kalau kalian lihat di depan dan di belakang ini velgnya lebih kelihatan gendut atau kelihatan padat gitu, karena ini kita pakai custom dari velg mobil gitu. Dan yang pasti kita ini pakai ringnya lebih kecil dibandingkan motor-motor monkey bobber yang kita bikin sebelumnya. Nah, kalian bisa lihat juga bannya juga ini padat banget untuk ban depan belakangnya. Ini kita juga menyesuaikan ukurannya dengan velg mobil yang kita custom jadi velg jari-jari. Kemudian kalau kita lanjut naik ke atas sedikit, ini spakbornya seperti biasa kita custom pakai bahan galvanis dengan size 1,2 mili. Nah, lanjut lagi naik ke atas nih. Naik ke atas kita ada di upside down gitu. Upside down ini kita pakai punya merek Scarlett gitu. Kenapa kita pakai punya merek Scarlett? Karena merek Scarlett ini sudah sering kita pakai dan dia punya adjustment ribbon di sini gitu. Jadi ada beberapa upside down yang memang tidak ada adjustment ribbonnya, jadi kita selalu pakai yang merek Scarlett karena dia ada adjustment ribbonnya. Jadi kita bisa atur nih empuk kerasnya shock breakernya, kita bisa atur. Lanjut lagi naik ke atas, kita pakai headlamp size 5,75 inch, dan bedanya biasanya kita pakai daymaker, kita sekarang pakai LED. Jadi walaupun ini headlampnya bukan daymaker, tapi dia lampunya sudah full LED, jadi terang banget. Jadi kalau mau dipakai di jalan juga nyaman karena jarak pandangnya luas banget gitu. Dan juga untuk sennya seperti biasa kita sudah pakai LED kanan kiri, jadi cahayanya lebih terang gitu. Kita lanjut ke kokpit nih, favorit Rainbow semua kalau di review kan. Jadi di kokpit ini kita bikin sedikit lumayan mewah lah, dari mulai master remnya, handle remnya kita pakai RCB. Nah, kalian bisa lihat lah mana ada Karisma yang handle-nya pakai RCB gitu kan. Kalau kalian lihat kan Karisma biasanya buat angkut galon atau misalkan buat apa, bawa barang-barang. Nah, kita bikin mewah, kita pakai handle remnya pakai RCB gitu, yang jelas kualitasnya. Dan yang pasti semua kabel-kabel kita sudah cover semua pakai cover kabel, jadi nggak ada tuh kabel yang belepotan kemana-mana. Jadi ini kabel semua kita cover rapi di sini. Dan juga stangnya kita pakai punya Yamaha X-Ride gitu, dan dengan posisinya lebih enak dan juga kualitasnya pasti lebih bagus karena dia original gitu. Terus lanjut lagi ke panel-panel saklarnya juga kita pakai aftermarket. Jadi ini lebih awet lah gitu. Kalau saklar kan penyakitnya biasanya switch-switchnya suka rusak segala macam. Ini kita pakai yang aftermarket yang bagus sehingga oke lah semuanya.
Terus untuk handle remnya kita, untuk hand gripnya kita pakai model waffle gitu. Spion seperti biasa kita pakai punya Rizoma, aftermarket juga. Yuk kita lanjut lagi ke tengah nih. Di tengah kita pasang speedometer. Kali ini beda, biasanya kita pasang speedometer kan di atas, kita pasangin di bawah gitu. Karena ini kan fittingnya buat cewek nih. Jadi supaya enak lihat speedometernya, lihat RPM-nya kita taruh di bawah sehingga jarak pandang dari si cewek ini lebih nyaman melihat speedometer. Untuk tangki seperti biasa kita ini custom kopi punya Honda Manggi 125. Jadi proporsinya, dimensinya kita samakan persis dengan orinya gitu. Nah unik ini kan, biasanya kan sebelumnya customer kita yang cewek itu kan konsepnya Jepang nih, tulisan Jepang di samping kan, punya Aika waktu itu dari Denpasar. Sekarang karena ini cewek ini doyan Korea, jadi ini stikernya kita pasang di tangki ini bahasa Korea. Nih kalian bisa lihat di sini, ini ada tulisan Korea di tangki bagian kanan gitu. Dan juga sesuai request warnanya kita bikin putihnya ini putih gading. Dan juga ada list warna kuning dan coklat di tengah. Kalau kalian lihat ini di tengah ada list warna kuning dan coklat. Ini kelihatan klasik banget, keren banget. Lanjut lagi ke belakang, untuk cover aki kanan kiri kita custom juga. Biasanya kita bikin konsepnya agak-agak segitiga gitu ya. Kali ini kita bikin agak beda supaya lebih simple dan lebih keren. Kita bikin konsepnya seperti ini. Ini bahannya galvanis juga, 1,2 mili. Nah joknya seperti biasa standar kita pakai MB-Tech. Jadi ini kita pakai MB-Tech Carrera. Joknya warna coklat. Jadi paduannya pas banget nih, putih. Terus ada list kuning coklatnya, spakbor depan belakang coklat, dan juga joknya coklat MB-Tech gitu. Nah untuk shocknya ini kita pakai size 280 karena cewek kan biasanya lebih pendek ya daripada laki-laki. Jadi kita pakai ukuran shocknya lebih nyaman buat perempuan. Lanjut lagi ke belakang, sennya juga kita pakai LED sudah full. Stop lampnya juga sudah pakai LED. Knalpotnya kita pakai rainbow exhaust, ini full stainless. Kita cat warna hitam full dan kita pakein juga exhaust wrap gitu. Nah gimana nih untuk tuas rem sama tuas giginya? Nah tuas rem, tuas giginya kita pakai punya Nui Racing. Jadi yang pasti kualitasnya Nui Racing udah nggak perlu ditanyain lagi lah, itu udah pasti bagus. Dan juga nyaman buat pindah-pindah giginya, buat ngeremnya nyaman pakai punya Nui Racing. Kita pakai warna hitam. Nah terus lanjut lagi ke belakang seperti ini, seperti biasa ini mudguard supaya kalian nggak kecipratan air. Dan ini bisa knockdown. Misalkan kalian lagi musim kemarau nggak ada hujan, silahkan dilepas gitu kan, biar keren. Kalau musim hujan bisa dipakai supaya nyaman gitu. Terus kita lanjut lagi ke kaki-kaki belakang nih. Kaki-kaki belakang ini kita pakai velg mobil, kita custom tapi lebih lebar dibandingkan yang depan gitu. Dan bannya juga menyesuaikan juga dengan ukuran velg yang belakang gitu. Dan ini belakang kita masih menggunakan tromol gitu, karena biar dapat kesan klasiknya. Belakang kita masih menggunakan tromol, depan kita udah disc brake. Nih, kalau kalian tanya posisi ridingnya gimana nih? Nah mungkin kalau buat saya yang ukuran 170 mungkin terlihat lebih terlalu pendek, tapi ini kalau untuk buat cewek nyaman gitu, karena posisi ridingnya nih kalian bisa lihat posisi kaki saya menyentuh tanahnya juga santai gitu, seperti kalian duduk aja di kursi gitu kan. Dan untuk posisi tangan juga dia nggak terlalu lurus gitu, sehingga ada space buat kalian untuk belok kanan kirinya lebih enak nih. Jadi nggak terlalu capek, nggak terlalu lurus ke atas ataupun naik ke atas. Jadi ini posisinya benar-benar nyaman buat cewek pakai buat harian gitu. Gimana posisi kakinya? Nah ini posisi kakinya nih. Ini posisi kakinya seperti ini. Nah jadi tuas remnya juga nggak terlalu tinggi ke badan. Cuman karena saya tinggi 170 ini sepertinya agak terlalu rendah buat saya. Tapi kalau buat cewek yang tingginya rata-rata 165 gitu, itu cocok banget pakai ini gitu. Coba kita coba tes dulu nih ya, kira-kira suaranya kayak gimana sih? Coba kita tes ya. Kalian kira-kira penasaran nggak suaranya kayak gimana knalpotnya? Yuk kita tes. Walaupun motor karisma, tapi suaranya ini garu banget. Jadi konsep bobbernya itu dapat banget nih. Jadi kalau kalian lihat, walaupun bentuknya mungil, lucu gitu, tapi suaranya juga garu banget gitu.
Kira-kira kalian penasaran nggak kalau kita coba test ride ini kayak gimana sih? Yuk, karena banyak banget nih, jujur aja banyak banget yang komen nih, kayak banyak nih kayak komen kayak gini ini banyak banget. Nih kalian bisa lihat nih, banyak banget komen yang minta kita test ride gitu. Jadi oke lah, kali ini buat kalian semua kita akan test ride. Yuk kita langsung test ride motor si Monkey Bobber Korea ini, oke? Test ride-nya. Posisi ridingnya lumayan enak, lumayan nyaman. Tuh kalau dilihat posisi kaki juga nggak terlalu naik ke atas. Nah, udah kan test ride-nya? Ya udah, jadi demi kalian kita test ride. Jadi tolong jangan teror kami lagi dengan video test ride ya. What? Bercanda. Jadi udah selesai test ride-nya. Gimana menurut kalian? Posisi riding-nya, spek-nya, dan review saat test ride-nya seperti apa? Silakan komen di bawah gitu, di kolom komen silakan komen. Dan buat kalian yang kira-kira mau bikin motor kayak gini nih, Bang, berapa sih bikin kayak gini? Banyak banget pertanyaan yang nanya, ini berapa sih bikin kayak gini? Oke, jadi range untuk membuat motor seperti ini, kita range-nya di rata-rata sekitar 25 sampai 35 juta. Itu kenapa ada perbedaan itu? Karena ada perbedaan spek-spek yang kita pakai gitu. Contohnya misalkan untuk yang spek 35 itu kita udah pakai ban Sinco depan belakang dan spek-spek yang high end lainnya gitu. Jadi range-nya sekitar itu. Jadi buat kalian yang mau bikin motor Monkey Bobber kayak gini, buat cewek atau buat cowok kita bisa aturkan, kita bikin posisi riding yang nyaman. Silakan DM kita langsung atau WhatsApp kita langsung, pasti kita bales satu persatu. Jadi buat kalian yang mau bikin bisa langsung kontak ke kita ya. Mungkin cukup sekian review dari motor Monkey Bobber Korea ini. Jadi untuk video serah terimanya sama customer, tunggu aja, nanti kita akan upload di Instagram. Jadi kalian jangan lupa follow Instagram kita juga, Rainbow Motor Builder, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita Rainbow Motor Builder, dan juga share ke semua teman-teman kalian yang suka motor custom, bahwa kalau mau bikin motor aneh-aneh harus kemana? Ke Rainbow Motor Builder. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya. See you Rainbow semua.